tenang di dalam-Mu Tuhan. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Sebab sekalipun kami belum melihat, hari ini kami memilih untuk tetap percaya. Terima kasih Yesusku, kami menyembah Allah yang hidup. Ku menyembah Raja mulia yang berkuasa atas segalanya. Ku menyembah Yesus kuatku yang berkuasa atas hidupku. Sungguh ku percaya Tuhan, sungguh ku percaya akan kebaikan-Mu. Aku tenang, aku menang, sebab Kau yang berperang bagiku. Aku
Engkau beserta dengan kami Tuhan. Kami aman, kami tenang, kami bertahan. Kau menuntun hidup kami. Dengan iman kami nyatakan Kau kemenangan kami Tuhan. Shalom saudara sekalian, kita berjumpa kembali. Saat ini kita akan membaca dari Yosua 3. Yosua 3 ini menceritakan bagaimana perjalanan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan yang dipimpin oleh Yosua. Kalau kita melihat apa yang terjadi di Yosua 3 ini mengajarkan ada beberapa hal yang kita dapat. Yaitu pertama mengenai iman, kedua mengenai ketaatan, ketiga mengenai persiapan rohani yaitu pengudusan atau penyucian. Kita melihat dalam 3 hal ini adalah kunci untuk menyaksikan kuasa Tuhan. Mari kita mulai dengan apa yang dikatakan dengan iman. Saudara sekalian, kita tahu kita mendapatkan iman tentu itu dari Tuhan. Kita melihat bagaimana Yosua dan bangsa Israel memiliki iman karena berdasarkan firman yang disampaikan kepada Yosua. Sehingga Yosua menyampaikan kepada bangsa Israel apa yang harus dikerjakan. Saudara sekalian, mengapa kita boleh melihat bagaimana iman dari Yosua dan bangsa Israel ini? Mereka iman yang mau melakukan. Kita tahu bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi dalam hal ini kita lihat bagaimana mereka memiliki iman yang luar biasa. Saat itu sebelum menyeberangi sungai Yordan, kita belum melihat apa yang terjadi. Tapi mereka mau melangkah sehingga mereka mau melakukan walaupun belum terjadi sesuatu. Jadi kita melihat dalam hal ini bahwa imannya luar biasa. Kalau kita lihat di Yosua 3 ayat 13 mengatakan seperti ini. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti. Saudara sekalian, sebelum air itu berhenti, mereka sudah punya keyakinan yang luar biasa. Mereka mampu berjalan walaupun belum tahu apa yang akan terjadi. Saudara sekalian, dari ayat ini kita belajar bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tahu Tuhan begitu mengasihi kita dan Tuhan memberikan benih iman itu di dalam setiap kita. Tapi Tuhan menginginkan kita memiliki iman yang luar biasa. Kita percaya bahwa segala yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kita tahu bagaimana Tuhan mencintai kita. Ketika itu kita yakin, walaupun kita belum melihat, kita tahu Tuhan akan melakukan hal baik. Kita di dalam dunia ini menghadapi berbagai hal, berbagai macam masalah. Tapi kita percaya karena Tuhan mengasihi kita, kita tahu Tuhan akan memberikan jalan keluar yang luar biasa. Bagaimana yang dialami oleh bangsa Israel ini, sehingga mereka bisa menyeberangi sungai Yordan dan menerima janji Tuhan yang luar biasa. Dia masuk ke Kanaan karena pimpinan Tuhan. Mengapa demikian? Karena imannya luar biasa. Kita juga ingin mengalami sesuatu yang luar biasa. Kita ingin mengalami janji Tuhan. Sebab itu mari kita mau pelihara iman yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan sudah berfirman bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Yang kedua saudara, apa yang kita pelajari dari Yosua 3 ini? Yaitu mengenai ketaatan. Saudara sekalian, kalau kita melihat bagaimana Yosua dan bangsa Israel menyeberang sungai Yordan ini, mereka mengikuti imam-imam membawa tabut perjanjian. Karena ketaatannya, karena mereka mau mengikuti imam-imam itu, maka terjadilah kering tanahnya itu. Saudara, kalau kita melihat itu Yosua 3 ayat 17, ketika mereka masuk dan berdiri di tengah sungai, sampai semua orang itu bisa menyeberang.
itu karena ketaatan dari Yosua dan bangsa Israel. Sebab itu saudara, Tuhan mau agar kita pun taat apa yang Tuhan firmankan. Tuhan berkata, marilah, datanglah kepadaku, hai orang-orang yang lelah dan berbeban berat. Karena Tuhan akan memberikan kelegaan, dan kuk yang kupasang itu ringan dan enak. Mengapa Tuhan bisa berkata ringan dan enak? Ketika kita mau taat dan nurut kemana Tuhan membawanya. Dan Tuhan menunjukkan, kalau kita tidak taat itu kerasanya berat sekali. Ya, tapi saudara, kita percaya, kita mau belajar taat kepada Tuhan, taat kepada kehendak Tuhan, sehingga apa yang kita rasakan akan lebih ringan, lebih senang, ada sukacita bersama dengan Tuhan. Saudara sekalian, yang ketiga, saudara, dalam Yosua 3 ini adalah persiapan rohani, yaitu pengudusan, penyucian. Saudara sekalian, biarlah hidup kita setiap hari diperbaharui dari ke hari. Dari hari ini lebih baik dari yang kemarin, besok lebih baik dari yang hari ini. Kita selalu mau mendekat kepada Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan, agar hidup kita berkenan kepada Tuhan, sehingga kita boleh mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Saudara, di ayat Yosua 3 ayat 5, kita mau baca, Yosua berkata kepada umat Israel, hendaklah kalian menyucikan diri, sebab besok Tuhan akan mengadakan keajaiban di tengah-tengahmu. Saudara sekalian, tentu kita semua ingin mengalami keajaiban-keajaiban dari Tuhan. Sehingga apa yang harus kita lakukan, di sini diingatkan kepada kita bahwa marilah kita mau menguduskan diri, mau memisahkan kehidupan kita dari hal-hal yang bukan dari Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi dengan Tuhan, intim, dan kita mau ambil waktu firman-Nya yang menyucikan kita. Sebab itu jangan pernah meninggalkan membaca Alkitab, membaca firman-Nya. Itulah waktu kita dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Firman yang mampu menyucikan kita. Firman-Nya itu yang mengingatkan kita akan kesalahan-kesalahan kita, sehingga hidup kita dari hari ke hari boleh merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kita boleh melihat bahwa Tuhan itu ajaib dan luar biasa, dan kita boleh mengalami janji-janji Tuhan yang luar biasa. Saudara, baiklah, dari pelajaran Yosua 3 ini kita tahu bahwa biarlah iman kita boleh bertumbuh. Kita boleh taat dengan kehendak Tuhan. Dan ketiga, kita mau hidup selalu lebih baik dan lebih baik agar kita serupa dengan Kristus. Mari saudara, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biar yang mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup. Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan, dekat dengan Tuhan, sehingga kami boleh mempertajam iman kami, memperdalam iman kami. Iman kami semakin meningkat, karena kami tahu Tuhan, Engkaulah pencipta dari iman itu. Engkau yang memberi iman itu ada masuk di dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh taat apa yang Engkau firmankan. Kami boleh taat apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh taat apa yang Tuhan perintahkan. Mampukan kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan juga biarlah kami boleh selalu mau menyucikan diri kami. Firman yang mencucikan kami. Firman menjadi pedoman bagi kami. Sehingga kami Tuhan boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan. Boleh melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri kami Tuhan kuasa-Mu di dalam hidup kami, agar kami mampu melakukan apa yang Tuhan firmankan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati. Yosua 3. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana, sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan, dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, Allahmu, yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh.
sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu, bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan, Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui, bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya, tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang, pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali, di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu, di tentangan Yeriho. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan.